Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu kedua untuk mata kuliah struktur fungsi organisme ya. Dan seperti informasi sebelumnya bahwa untuk apa namanya untuk minggu ini kita sudah mulai ada materi ya. Jadi sesuai dengan agenda atau yang ada di rencana pembelajaran bahwa untuk minggu ini akan ada materi ya. Kemudian minggu depan juga akan ada materi ya. Sehingga untuk kebutuhan terkait asesmen berupa kuis itu nanti kita laksanakan pada saat offline ya, seperti itu. Informasi detail menyusul. Baik, untuk yang pertama ya. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa hari ini ya akan ada dua narasumber ya. Yang pertama adalah Mas Safa Nasrullah ya. Jadi Mas Safa ini dulu juga sama ya, menempuh struktur fungsi organisme, kemudian membuat atau menyelesaikan tugasnya dan alhamdulillah karena apa namanya artikelnya bagus maka bisa publish di jurnal Liloa ya yang publish tahun kemarin ya, dan topik atau temanya adalah baobab ya. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan apa sih atau bagaimana sih sebenarnya adaptasi yang atau yang terjadi ya pada tumbuhan tersebut ya. Nah, kemudian narasumber yang kedua yang kita undang hari ini adalah Mbak Aini ya. Jadi Mbak Aini ini juga sama ya. Artinya dulu juga menempuh struktur fungsi organisme dan mengerjakan tugas dan tugasnya terkait dengan anggrek ya. Pada saat itu topik yang dipilih adalah anggrek eh, Paphiopedilum ya atau anggrek kantung. Jadi anggrek yang memiliki kantong seperti kantong semar ya. Tapi mungkin bagaimana detailnya nanti akan kita simak bersama ya. Dan sebagai informasi, artikel dari Mbak Aini ini tidak sendirian ya. Jadi ada kita komunikasi waktu itu dengan lembaga riset ya yang terkait dengan konservasi di daerah Papua. Jadi beberapa gambar memang kita ada sumbangan ya, ada sumbangan dari apa rekan-rekan di lembaga lainnya. Jadi mungkin itu sebagai gambaran bahwasanya kita tidak harus sendiri ya dalam mendapatkan data dan seterusnya ya, termasuk dengan gambar eh, gambar yang akan kita tampilkan di publikasi ya, seperti itu. Baik, mungkin itu prolognya ya. Kita langsung saja menyimak presentasi yang pertama yaitu terkait dengan Baobab. Dipersilakan Mas Safa. Ini baik. Saya izin share screen ya, Bapak. Eh, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Seudi. Langsung saja saya akan mempresentasikan artikel kami dengan yang berjudul The Secret of Baobab's Longevity. Di sini kami tidak sendiri. eh, di sini ada beberapa autor untuk bisa menerbitkan satu jurnal ini. Di antaranya ada saya, Bapak Ki, Dea, dan Bapak Soedi sendiri. Nah, untuk jurnalnya di sini kami mengupas, yaitu mengupas bagaimana eh, apa sih yang membuat pohon baobab ini sendiri itu bisa berumur panjang. Nah, di sini ada diagram. Sebentar. Diagram yang menunjukkan eh, mekanisme adaptasi apa saja yang membuat pohon baobab ini sendiri dapat bertahan lama. Di antaranya di fase seedling, kemudian water storage di batangnya, kemudian buah yang tahan terhadap api, dan mekanisme UV resistant. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Nah, kemudian sebagai pendahuluan di sini pohon baobab sendiri dikenal sebagai Tree of Life. Nah, mengapa demikian? Karena berdasarkan studi radiokarbon yang kami kutip di
di berbagai literatur untuk dimuat dalam mini review, jurnal mini review ini, usia pohon baobab sendiri itu mencapai lebih dari 2.500 tahun. Nah, pohon baobab sendiri itu merupakan tidak terdiri dari satu spesies. Nah, di mana baobab ini sendiri terdiri dari 8 spesies endemik di berbagai benua, di antaranya yaitu di Afrika dengan 1 spesies, Madagaskar 6 spesies, dan di Australia 1 spesies. Nah, di sini kunci umur panjang baobab sendiri yaitu melalui adaptasi morfologi dan fisiologinya yang mampu menghadapi lingkungan kekeringan yang sangat ekstrim pada habitatnya. Nah, di sini yang pertama dimulai dari fase semai atau perkecambahannya. Di sini merupakan fase yang sangat penting karena di mana fase semai itu fase yang paling rentan untuk mengalami kematian seperti itu. Apalagi jika pada lingkungan yang sangat ekstrim atau kekeringan. Nah, di sini strategi pohon baobab sendiri dalam menghadapi kekeringan pada fase semai atau perkecambahan. Di sini ada beberapa mekanisme di antaranya yaitu melalui leaf seeding atau dia mampu menggugurkan daun apabila eh, lingkungan dinilai terlalu kering. Nah, di situ untuk meminimalisir terjadinya penguapan. Ya, yang kedua yaitu melalui alokasi biomasa ke akar. Nah, di sini bukan biomasa saja yang dialokasikan ke akar, namun juga air. Nah, di mana pada fase semai ini nantinya pohon baobab itu mengalokasikan biomasa dan airnya eh, terkhusus pada akar untuk memperkuat dan menunjang kehidupannya untuk bisa menjadi nantinya pohon yang besar. Nah, ketika besar nanti alokasi airnya dipindahkan ke batang. Nanti akan kita bahas di next slide. Nah, kemudian untuk fase semai ini sendiri juga ada mekanisme adaptasi di mana stomata itu eh, tidak membuka secara lebar. Jadi pohon baobab ini menjaga regulasi ketat stomata agar eh, tidak membuka secara lebar di mana bisa mengurangi laju transpirasi hingga 90%. Nah, mengapa kok laju transpirasi harus dikurangi? Karena jika transpirasi terlalu cepat atau terlalu besar seperti itu, maka air yang terkandung dalam pohon baobab pada fase sema ini akan juga cepat menguap. Jadi di sini stomatanya tidak membuka secara lebar, namun diregulasi secara ketat sedemikian rupa sehingga air yang terkandung itu tidak cepat untuk menguap seperti itu. Nah, dan di sini dimuat dalam artikel kami bahwa eh, tidak semua spesies baobab pada fase sema ini memiliki mekanisme adaptasi yang sama. Nah, di mana di sini baobab yang tumbuh di Mali lebih banyak menggugurkan daun dibanding baobab yang tumbuh di Malawi seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa tiap spesies menunjukkan adaptasi yang berbeda. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ketika baobab itu sudah besar, maka yang tadinya airnya dialokasikan penuh di akar, kemudian dipindahkan kepada batang. Nah, di sini batang pada pohon baobab yang biasanya pada tumbuhan biasa itu mayoritas terdiri atas struktur lignin ataupun kambium. Nah, berbeda pada pohon baobab di mana jaringan yang paling banyak yaitu 69 sampai 88% pada pohon baobab yaitu merupakan jaringan parenkim di mana jaringan parenkim ini sendiri merupakan jaringan yang mampu menyimpan air dan karbohidrat dalam jumlah yang besar seperti itu. Nah, nah, di sini juga batang pada pohon baobab berfungsi sebagai penyangga mekanik dengan struktur yang unik yaitu RRS, rod ring rod shaped. Jadi sebenarnya batang baobab itu majemuk seperti itu. Jadi membentuk struktur rongga di tengahnya untuk menunjang agar tidak mudah roboh seperti itu. Nah, saat musim kering, mekanisme adaptasi juga ada beberapa, yaitu aliran getah rendah, daun rontok sama seperti fase seedling tadi, kemudian batang menjaga turgor daun hingga musim hujan. Kemudian pada buahnya, jadi di sini yang paling khas dari buah dari pohon baobab sendiri, yaitu kulit luarnya itu tersusun atas struktur eh, perikarp, yaitu struktur keras mirip mirip eh, kayunya. Jadi struktur ini didominasi juga oleh lignin seperti itu. Jadi
struktur ini sendiri itu tahan panas dan kekeringan. Jadi ketika ekosistem pohon baobab itu sendiri kan panas, jadi rawan terjadi kebakaran hutan sehingga eh, ketika kebakaran itu dia melakukan adaptasi bagaimana agar tetap bisa berkembang biak untuk selanjutnya agar menjaga spesiesnya agar tidak punah. Di sini mekanismenya salah satunya yaitu melalui kulit buah yang keras yang tahan hingga suhu 300 derajat Celcius, di mana jika suhu luarnya itu misal terjadi kebakaran hutan hingga suhu luarnya 300 derajat Celcius, nah biji yang ada di dalamnya itu suhunya tidak lebih dari 90 derajat. Bisa dibaca di artikelnya, kami memuat seperti itu. Jadi mampu mempertahankan suhunya agar bijinya tidak rusak seperti ini. Nah, pada artikel kami juga memuat bahwa malah suhu tinggi itu eh, mer- memberikan perkecambahan yang lebih baik dibanding dengan eh, buah yang tidak terpapar oleh suhu tinggi. Di sini dikarenakan suhu tinggi eh, memudahkan meretakkan kulit buah ataupun kulit bijinya sehingga air dapat masuk untuk melakukan imbibisi sehingga perkecambahan akan lebih baik dan lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian adaptasi pada bunga di sini eh, pohon baobab dari berbagai spesies memiliki bunga yang berbeda-beda. Nah, di sini yang digarisbawahi secara penting yaitu di mana pohon baobab ini sendiri itu memiliki mekanisme mengeluarkan senyawa yang berbeda-beda sehingga dapat menarik hewan penyerbuk yang berbeda. Nah, di mana di sini setiap spesies itu tidak diserbuk oleh serangga yang sama seperti itu. Jadi mereka beradaptasi bahwa di lingkungannya itu banyak hewan yang bagaimana sih misal yang Adansonia digitata ini eh, di lingkungannya banyak kelelawar. Nah, sehingga dia mengekskresikan senyawa khusus, senyawa aromatik untuk menarik kelelawar itu sendiri sehingga akan lebih mudah untuk melakukan penyerbukan seperti itu. Nah, di mana di sini antar spesies itu juga berbeda senyawanya tergantung dari polinator atau hewan penyerbuk yang dominan di area tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk faktor pendukung lain adaptasinya di sini pada referensi juga dimuat bahwa pohon baobab itu memiliki gen yang bernama UVR8, di mana gen ini mampu menyerap radiasi UVB sehingga mengaktifkan mekanisme untuk perlindungan DNA seperti itu. Jadi pada umumnya jika tumbuhan terpapar sinar UV terlalu banyak, maka akan mengalami mutasi pada DNA-nya sehingga akan menimbulkan kerusakan. Nah, di sini pohon baobab memiliki gen khusus yaitu UVR8 ini tadi untuk menghindari kerusakan DNA yang terjadi akibat paparan sinar matahari yang ekstrim pada lingkungan tempat tumbuhnya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya bahwa di sini dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa umur panjang baobab ditopang oleh bukan oleh satu atau dua, melainkan beberapa mekanisme adaptasi yang saling mendukung mulai dari fase semai hingga dia dewasa mampu berbuah dan berbunga sehingga umur panjang didukung oleh hal-hal tersebut di mana pada fase semai itu memiliki strategi hemat air dengan regulasi stomata yang ketat, kemudian penyimpanan air di akar dan pengukuran daun, kemudian untuk ketika dewasa memindahkan cadangan air di batang, kemudian untuk pada buah proteksi biji dari api dan predator. Di tadi untuk menambahkan bahwa lapisan yang keras juga em, menghindari untuk buah tersebut dimakan atau dimangsa oleh eh, hewan yang memangsa buah tersebut. Kemudian untuk bunga, eh, pohon baobab sendiri juga memiliki polinasi yang beragam sesuai dengan lingkungannya, di mana polinator yang dominan maka dia akan mengekskresikan senyawa itu tadi yang mampu menarik hewan polinatornya. Nah, di sini penting bahwa mekanisme tersebut penting dipelajari untuk nantinya mampu menambah wawasan terhadap konservasi tanaman dan model adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim.
Saya rasa eh, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Sudi. Baik ya, terima kasih banyak atas penjelasan ya terkait dengan baobab ini ya. Jadi kita sudah ada gambaran tadi bagaimana sih eh, baobab ini bisa bertahan, kemudian berbagai macam variasi yang ada, termasuk tadi dijelaskan terkait dengan bunga ya, yang itu berhubungan langsung dengan jenis polinator yang membantu ya penyerbukan. Baik, mungkin bisa di stop share dulu. Ya. Ya, untuk berikutnya kita langsung saja ya. Jadi nanti diskusinya bareng-bareng ya. Artinya diskusinya bareng itu nanti kepada siapa pertanyaannya ditujukan ya itu bisa diinfokan di awal sebelum bertanya ya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Aini untuk mempresentasikan atau untuk memberikan gambaran ya bagaimana sih anggrek bergantung itu. Dipersilakan Mbak Aini. Oke, Bapak, izin share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dorothea Aini ya, mau akan mempresentasikan salah satu paper yang sudah publish di tahun 2024 dari tim kami. Ini mengenai tentang morfologi dan adaptasi fisiologi dari Venus slipper atau genus dari Paphiopedilum. Nah, eh, kami bekerja secara tim, jadi semuanya ini tidak dilakukan sendiri dan alhamdulillahnya kami mendapatkan gambar dari salah satu orang BKSDA di Papua, Pak Saputra itu yang sumbangsihnya cukup besar karena membagikan foto dari hasil publikasinya juga di salah satu paper lain, tapi beliaunya tidak berkenan untuk dijadikan penulis seperti itu. Sebagai pengantar, Paphiopedilum ini ditemukan oleh salah satu peneliti namanya P. Pfizer dengan nama yang berasal dari bahasa Latin. Jadi Paphos itu berasal dari salah satu kota di Cyprus di Yunani pada zaman dahulu dan dari kata pedilon, slipper yang artinya itu licin. Jadi nanti eh, morfologi dari anggrek Paphiopedilum ini berasosiasi dengan struktur dari kantungnya itu yang licin, nanti fungsinya itu ada kaitannya dengan polinasinya. Nah, dikatakan bahwa Paphiopedilum ini jenisnya eh, beberapa publikasi itu menekankan bahwa Paphiopedilum itu berbeda dengan genus Cypripedium karena memang walaupun bentukannya hampir sama, tetapi untuk wilayah distribusinya itu berbeda. Paphiopedilum ini kebanyakan ditemukan di daerah tropis. Jadi berbeda dengan Cypripedium yang notabene-nya berada di area-area subtropis yang lebih dari yang ada 4 musim seperti itu. Jadi berdasarkan hasil riset kami dari mini review ini sebenarnya ada sebanyak 70 spesies dari Paphiopedilum dengan warna yang beragam. Itu bisa dilihat langsung pada morfologi bunganya. Jadi kita bisa melihat pada gambar eh, ini salah satu spesies yang berada di Papua, Paphiopedilum papuanum, yang ditemukan oleh Pak William. Ini kita bisa melihat warna petalnya itu merah muda dengan dorsalnya yang cenderung hijau. Sedangkan pouchnya, ini kantungnya ini, yang menjadi ciri khasnya itu berwarna kecoklatan. Sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa spesies seperti di Papua ada yang di Papua, kemudian di Maluku dan juga di Sumatera juga ditemukan. Bahkan di Jawa juga ada. Nah, uniknya ini eh, dari apa yang kami cari tahu
di tahun 2022 itu ternyata ada peneliti bernama Cavestro dan Bank. Ini orang eh, non-Indonesia itu katanya mempublikasikan ini ada eh, Papilopedilum baru, Papilopedilum sandianum. Akan tetapi ternyata setelah diteliti kembali oleh Grus dan Grus ini terlibat penelitian dengan Pak Saputra yang memberikan sumbangsih foto ini ternyata terbantahkan. Ternyata bahkan di apa dunia akademisi masih ada peneliti luar yang berusaha mengklaim eh, sesuatu dari Nutfah Indonesia itu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untungnya bisa terbantahkan di tahun yang sama sehingga koleksi plasma nova kita masih tetap terjaga seperti itu. Berikut ini adalah karakteristik karakteristik dari pouchnya. Jadi bermacam-macam Papilopedilumnya, warnanya ada yang mulai dari distinguish putih hingga sampai berwarna coklat kekuningan. Nah, yang kami temukan itu ternyata polinatornya itu utamanya mereka adalah lalat buah. Jadi lalat buah dari bermacam genus tergantung dari warna pouchnya dan spesies dari Papua pedilumnya. Seperti itu. Berikut ini karakteristik morfologinya. Ini yang berada di Papua. Jadi Papilopedilum papuanum ini eh, dia berbeda dengan anggrek. Kalau anggrek yang biasanya kita temui kan kebanyakan epifit menempel pada tanaman lain. Nah, untuk Papilopedilum ini dia ditemukan di tanah. Jadi eh, dia non epifit seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan ada struktur uniknya dari Papilopedilum ini. Ini kenapa disebut sebagai Venus sleeper. Nah, cara mereka mengatrak polinator itu ada dua. Kalau dia berada jarak jauh dengan polinator, dia akan mensekresikan aroma aromatiknya. Jadi nanti saya bahaskan aromatiknya. Kalau untuk jarak dekat, dia dia menggunakan pouchnya ini untuk mengatrak polinator. Jadi bentukan polinatornya ini eh, dia seolah-olah seperti eh, pejantannya, sehingga nanti lalat buah betinahnya itu akan datang, akan mendekati bagian aphidnya. Karena dari struktur kantung Papilopedilum ini yang licin, otomatis ketika serangga itu menempel, dia akan jatuh dan terperangkap. Dan nanti ketika dia lalat buah ini akan mencari cara untuk keluar, bagian tubuhnya, bagian belakangnya itu akan tertempel polan-polan dari Papilopedilum. Jadi Papilopedilum ini survive-nya dengan bantuan polinasi serangga seperti itu. Adapun jenis, adapun kalau misalkan dari jarak jauh ya kan untuk mengatraknya perlu kompon kimia. Nah, kompon kimianya itu kebanyakan yang kami temukan itu dari sejenis terpen. Jadi untuk mekanisme sekresinya ini terlibat dalam dua pathway. Jadi ada MEP dan MVA. Dan itu menghasilkan tiga jenis terpen yang berbeda, ada monoterpen, diterpen, dan siklosterpen. Dan ini membantu mengatrak polinator sehingga bisa keberlangsungannya tetap terjaga. Karena statusnya dari Papilopedilum ini tergolong endangered, seperti itu. Sebagai acknowledgement, kami berterima kasih kepada Pak Reza Saputra yang sumbangsihnya cukup besar untuk foto itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan oleh Mbak Aini ya terkait dengan Venus Sleeper ya. Jadi sudah jelas tadi terkait dengan asal namanya bagaimana dan seterusnya ya. Dan juga di situ ada mekanisme penyerbukan yang itu sangat khas sekali ya karena ada sesuatu yang di situ pentingnya bagaimana polen atau bagian polinianya itu bisa terbawa oleh serangga. Ya. Baik, mungkin kita lanjutkan terkait dengan sesi diskusi ya. Dipersilakan untuk semua mahasiswa yang ada di sini bisa bertanya ya, bisa langsung apa namanya raise hand ya, kemudian eh, ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut ya. Dipersilakan. Satu mahasiswa boleh bertanya ke dua narasumber ya. Jadi ini forum bebas ya karena apa? Karena ini materi yang memang harus dipahami ya. Karena akan dikuiskan masa saya. Jadi sangat penting memahami isinya. Dipersilakan. Oh ya, silakan Ratu. Baik, Bapak, izin bertanya untuk Mas Safa terkait baobab tadi. Eh, itu jika baobabnya itu berada di lingkungan atau dipindahkan ke lingkungan yang tidak mengalami musim kering yang ekstrim, eh, apakah strategi dari konservasi airnya itu tadi masih akan muncul dengan pola yang sama atau mengalami perubahan? Terima kasih. Oke, baik ya. Kita tampung dulu. Barangkali ada pertanyaan berikutnya. Dipersilakan. Belum ada. Elvira, dipersilakan. Baik, Bapak, terima kasih. Saya izin bertanya kepada Mbak Ainia tadi terkait dari anggreknya itu, apakah ada hubungan langsung antara variasi warna dan bentuk dari kantong potnya terhadap spesifitas dari jenis polinator serangga tertentu? Ya, baik ya. Sudah ada dua pertanyaan. Mungkin satu lagi kalau ada. Dipersilakan. Sebelum kita jawab. Nah, saya ingin bertanya, Bapak. Oh ya, silakan. Langsung. Saya ingin bertanya kepada Mas Safa. Barusan kan disebutkan ada gen yang namanya UVR8 ya, kalau tidak salah ya, Mas. Nah, Mm-mm. barusan kan disebutkan kalau gen UVR8 itu kan sebagai faktor ketahanan terhadap radiasi UV. Nah, pertanyaan saya itu sejauh mana sih kayak ekspresi gen tersebut itu berkontribusi langsung terhadap peningkatan umur panjang si pohon baobab tersebut. Seperti itu. Ya, Terima baik. Jadi sudah ada tiga penanya ya. Mungkin kita coba menjawab dulu ya. Pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama dulu dipersilakan untuk dijawab. Nanti saya tambahi kalau memang ada kekurangan ini ya. Dari Ratu terkait dengan eh, simulasi ya. Analisis ini simulasi kalau misal oh saya ingin baobab ada di Jember, masuk di Universitas Jember misalnya direktorat ya. Eh, Bagaimana kalau dipindah? Apakah adaptasi atau strateginya berubah? Ya, dipersilakan. Baik, saya ingin mencoba menjawab bahwa berdasarkan artikel yang telah kami susun tersebut, mungkin jika baobab diletakkan pada habitat atau ekosistem yang mungkin terkandung cukup air di situ, mungkin di habitat tropis atau lain-lain sebagainya, mungkin baobab akan kesulitan karena memang baobab sendiri memang karena memang hidupnya di habitat yang kering sehingga
dia melakukan adaptasi tersebut sedemikian rupa yang tadi telah dijelaskan. Nah, itu karena dia berada di habitat yang kering, sehingga ketika semisal baobab itu sendiri dipindah, nanti mungkin mekanismenya akan mungkin istilahnya kacau seperti itu. Jadi mungkin tidak bisa bertahan karena baobab sendiri di sini baobab merupakan tumbuhan sukulen, yaitu mampu menyimpan air pada jaringan-jaringan tertentu seperti itu. Memang dia mekanismenya menyimpan air karena memang aslinya di habitat yang kurang air. Nah, ketika mekanisme tersebut misal dipindah ke habitat yang cukup air seperti itu, maka akan terjadi kelebihan air. Jadi membuat si baobab tersebut mungkin tidak dapat bertahan. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, baik. Untuk penanya, apakah sudah jelas ya? Atau ada feedback dipersilahkan. Mau feedback, tapi kayaknya ini pertanyaan lain sih Bapak. Oh, Boleh? nanti aja ya. Nanti setelah diskusi kita beri kesempatan lagi kalau terkait dengan pertanyaan lainnya. Jadi gini ya, saya analogkan gini ya. Kita kan misal ya, kita punya kaktus saja, wis kaktus kita beli ya dari para pembudidaya atau penjual kaktus yang ada di Jember ya. Dan ini sebenarnya pengalaman saya pribadi dulu waktu kuliah ya. Waktu saya mahasiswa, saya sempat suka yang namanya kaktus, kok unik sekali ya. Saya beli akhirnya. Saya beli, nah setelah saya beli, saya kan tidak paham ya terkait dengan adaptasinya kaktus bagaimana. Saya cuma melihat, oh indah, bagus gitu ya, bagus, ada duri-durinya, bagus kan, enak dilihat gitu ya. Nah ternyata apa? Ternyata ketika saya bawa ke kosan ya, saya kan tidak paham mekanisme bahwa kaktus ini benar-benar apa dari sukulen, dari gurun dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Saya terlalu rajin menyiram gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Busuk akhirnya kaktusnya ya. Dan ini bisa saja terjadi ketika baobab itu dipindah ke lahan atau ke tanah yang banyak kandungan airnya. Ya, seperti itu. Apalagi kalau di daerah Jember ini kan luar biasa kan, hujannya itu sangat tinggi ya, curah hujannya sangat tinggi. Maka dari itu yang terjadi bisa dibayangkan baobab ini tidak akan bertahan lama, alias apa? Alias ya bisa jadi dalam waktu singkat busuk ya. Jadi bagian bawah akar-akarnya itu bisa busuk ya walaupun tetap di awal-awal itu mungkin mekanisme masih seperti itu, tapi pada akhirnya ya ya tidak bisa bertahan lama ya. Apalagi kalau kita membicarakan terkait dengan apa? Endemik. Nah, kalau endemik ini biasanya sudah tidak bisa dipindah-pindah kalau endemik ya, kecuali lingkungannya benar-benar disesuaikan di atas 90% ya dari tempat dia didapatkan ya. Jadi itu tambahan dari saya ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjutkan di pertanyaan kedua. Ini terkait dengan Venus Sleeper atau anggrek Paphiopedilum terkait dengan warna dan bentuk itu apakah eh, berkaitan dengan langsung dengan polinatornya. Dipersilakan Mbak Aini.